Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. IWP tahu cak, sampai pasti menunggu tentang review sedikit bagaimana spin race Qatar MotoGP kemarin. Dan IWP tahu sampai menunggu bagaimana detail pernyataan dari masing-masing pembalap. Jadi mohon maaf cak, kalau dari kemarin IWP cukup telat ya. Soalnya yaitu tadi banyak kesibukan, nggak selalu bisa ngoceh di depan kamera. Jadi mohon dimaafkan. Tapi tenang Kang Mas, kita akan bongkar seperti apa sepak terjang Marquez yang nyata-nyata bisa kita katakan bahwa Marquez sangat puas, Cak. Ada senyum misterius yang memang kita tangkap dari kamera dan teman-teman pasti bertanya, apa sih yang dirasakan Marquez, bagaimana dia sampai senyum, dan bagaimana pula perjalanan dari race kemarin. Jadi teman-teman, jika kita melihat bagaimana race kemarin, bisa kita pastikan bahwa Jorge Martin adalah master sprint race. Jadi kita bisa katakan itu, kita akui bahwa Martin adalah pembalap yang memang tak terkalahkan dan skillnya di atas rata-rata pada saat time attacking. Jadi pada saat bagaimana pembalap nge-push terus, karena dengan hanya 11 lap, maka pembalap tidak perlu memikirkan manajemen ban dan biasanya Martin memang kuat di sektor ini. Konfirmasi yang kita dapatkan dari Martin saat ini dia cukup puas walaupun sebenarnya ada masalah dengan Ducatinya. Jadi teman-teman jangan salah, digarisbawahi oleh Jorge Martin walaupun kemarin bisa sangat konsisten, Martin memberikan penekanan bahwa motornya masih problem. Ducati GP24 masih memiliki PR yang dia rasakan adalah chatter, getaran di bagian belakangnya. Walaupun dia luar biasa kemarin, tapi ternyata masih belum sempurna. Itu kata Martin. Dan teman-teman, Pecco Bagnaia. Nah ini menarik sekali, Cak. Pecco kemarin memang tidak mampu memberikan kekuatannya, tidak mampu menunjukkan tajinya. Tapi teman-teman harus tahu, Pecco ini selalu pada saat sprint race kurang bagus, kita harus akui itu. Bahkan tahun kemarin pun demikian. Tapi yang paling penting bagi Pecco adalah bagaimana dia bisa finish pada saat race full nanti. Dan malam ini kita harus pantau seperti apa. Tentu saja ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik karena kita tahu bahwa Pecco adalah pembalap Ducati yang luar biasa pada manajemen tire. Jadi manajemen bannya dia bagus banget, Cak. Makanya jangan remehkan Pecco dulu. Walaupun memang GP24 masih ada PR. Sekali lagi GP24 dari beberapa informasi yang IWB kumpulkan masih mengalami problem dengan chatter. Pecco hanya merasakan bahwa dia traksi ban belakangnya problem. Dari kemarin kan kita lihat pada saat sesi free practice dan juga kualifikasi dia kurang mendapatkan feeling traksi dari ban belakangnya. Jadi ada rasa kurang pede sehingga pada akhirnya ya dia hanya bisa mencari settingan yang pas dan tentu saja kemarin ternyata udah luar biasa sih dari kacamata pribadi IWB. Nah, bagaimana dengan Binder sendiri, teman-teman? Untuk Binder, ini adalah sebuah lompatan luar biasa. Jadi memang KTM adalah salah satu pabrikan yang diprediksi bakal ngerecokin Ducati, termasuk juga Aprilia. Jadi improvement yang dilakukan oleh para pabrikan Eropa ini signifikan banget, Cak. Ini beda banget dengan pabrikan Jepang yang terlunta-lunta, Kang Mas bahasanya, terseok-seok bahasanya. Kita akan bahas nantilah. Honda juga sangat kesulitan. Kita masih lihat bagaimana gapnya yang sangat jauh dibandingkan dengan pemenang Martin. Artinya dengan 11 lap, Honda ketinggalan hampir 1 detik setiap race-nya. Jadi hampir 1 detik lebih malah ya. Dengan 13, sekian detik gap antara Martin dan juga Joan Mir sebagai pembalap Honda kemarin ya. Yang kita lihat ya untuk lap time-nya, maka kita bisa simpulkan setiap putaran Honda ini ketinggalan 1 detik lebih ya dibandingkan dengan Ducati. Ini gila, Mas. Termasuk Yamaha, ternyata Fabio juga mengancam. Jadi Fabio sudah kesal sekali dengan performa dia karena dia merasa saat ini belum ada improvement yang signifikan yang dia rasakan sehingga dia memberikan ultimatum kepada Yamaha. Bayangin aja, Cak, baru pertama, Cak, mulai seri di Qatar. Kok Yowis Fabio ini mengultimatum? Makanya ini bukanlah suatu sinyal yang positif. Ini bukanlah sesuatu hal yang tentu saja disukai oleh Yamaha, termasuk juga Fabio. Karena Fabio mengatakan jika problem ini terus terjadi, maka tidak ada jalan lain kecuali dia akan memikirkan atau mencari tim lainnya yang lebih bagus. Nah, ini kita akan bahas, terang aja, kita akan bahas itu. Dan yang luar biasa adalah Binder dan juga Alex Espargaro. Kita dapatkan konfirmasi Binder sangat puas dari kekuatan KTM RC16 yang menurutnya memiliki kekuatan dari brakingnya. Jadi pengeremannya sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan Ducati dia merasa pada saat ngerem dia bisa mendekati. Artinya apa? Kestabilan braking sedikit lebih baik dibandingkan dengan Ducati. Namun problemnya adalah ternyata edge grip. Jadi grip di bagian pinggirnya itu kurang maksimal. Itu konfirmasi dari Binder sehingga pada saat lean atau pada saat rebah maka selalu Ducati bisa mencoba untuk melebarkan gap. Makanya pada saat dia menggempur Martin, dia maju, kemudian mundur lagi, maju, mundur lagi. Jadi itu sudah maksimal dan hari ini pada saat race,
Binder menyatakan bahwa dia bertekad, timnya maksudnya berharap bahwa timnya akan mencari terobosan supaya edge grip. Jadi grip di bagian pinggir, traksi bagian pinggir bannya pada saat terbang itu bisa maksimal. Itu akan dioptimalkan hari ini. Dan yang Aprilia, Kang Mas, Alex Espargaro, selamat, congratulations. Alex Espargaro, kita bisa lihat, Aprilia improve-nya luar biasa. Tapi memang benar, Cak, jika kita melihat bagaimana performa Aprilia tahun ini, Aprilia melakukan terobosan dengan aero yang semakin kompleks dan rumit. Aero yang semakin banyak. Dan ternyata aero ini bekerja dengan baik di Qatar, setidaknya di Qatar. Karena kita tahu Qatar ini memiliki cornering speed-nya tinggi. Dan ternyata dengan sirkuit model seperti ini, aero Aprilia yang sebelumnya dikatakan kurang lincah. Karena untuk manuver dengan aero yang baru ini, konfirmasi dari para pembalap Aprilia membuat secara agility atau kelincahan berkurang. Akan tetapi ternyata di Qatar kemarin, itu luar biasa. Motor jadi sangat stable ya, dan ternyata membuat ban belakangnya juga lebih bagus secara traksi. Bahkan kita lihat bagaimana pada saat keluar tikungan dan setelah overtake Pecco Bagnaia, Alex Espargaro mampu melebarkan gap. Pada saat keluar tikungan artinya traksi motornya lebih baik dibandingkan dengan GP24 dari Pecco Bagnaia. Itu yang bisa kita dapatkan. Dan yang paling hot, super hot adalah tentu saja Marc Marquez. Nah, pasti saya bertanya, Cak IWB, kenapa dengan Marquez nih sudah take over Alex Espargaro, sudah seolah-olah mendekati untuk berebut podium 3. Kok tiba-tiba dia melakukan kesalahan dan akhirnya di take over lagi Alex Espargaro dan akhirnya finish di posisi kelima, Kang Mas. Jadi ini adalah kondisi yang membuat semuanya bertanya-tanya. Kenapa dengan Marquez, apakah Marquez melakukan kesalahan? Dan dikonfirmasi oleh Marquez ternyata tidak, Cak. Kenapa dia melebar pada lap kelima? Jadi teman-teman, kita tahu Marquez ini sudah mendekati Pecco Bagnaia. Seolah-olah sudah sangat mendekati, tapi tiba-tiba dia melebar sedikit. Dan ternyata konfirmasi dari Marquez, ada problem dengan ban di mana karena dia terlalu nge-push di awal, maka temperatur ban depan dan belakangnya naik. Dan ini membuat traksi dari motornya seperti nggak normal. Dan berikut kata Marc Marquez yang sudah diterjemahkan dari MotoGP, pasca Marquez bisa finish di posisi kelima. Berikut kata Marc Marquez. Aku tersenyum saat aku melepaskan helm karena bisa bertarung dengan pembalap top di Qatar yang merupakan sirkuit di mana biasanya aku melaju sangat jauh di belakang pada tahun-tahun sebelumnya. Aku berada di sana bertarung dengan para pembalap papan atas dan bahkan mengejar mereka di beberapa lap. Kesalahan terbesarku adalah lap pertama, di mana aku kehilangan banyak waktu. Namun menjelang pertengahan balapan, aku merasa sangat baik dan mampu mengimbangi pembalap terdepan. Tapi sayang, aku memberikan tekanan yang terlalu besar pada ban dan akhirnya harus membayar mahal. Masalahnya bukan pada keausan ban, tapi suhu ban baik depan maupun belakang naik. Sementara Martin lebih aman karena hanya membuat ban belakang terlalu panas akibat dia melakukan start dengan baik. Kecuali Alex Espargaro, semua pembalap di barisan depan harus berjuang dengan Michelin yang terlalu panas. Aku harus hati-hati karena jika tidak bisa crash seperti di Giantonio. Bersama Honda, aku mampu menyerang dengan baik saat start. Namun dengan Ducati, aku masih belum mengetahui reaksi motor sehingga tidak bisa menyerang dengan baik. Banyak pembalap yang menyalipku di 2-3 tikungan pertama. Butuh waktu untuk recovery karena aku tidak berani menyerang di awal seperti lainnya. Ketika aku mengambil keputusan pindah dari Honda, aku sepenuhnya yakin dan masih yakin. Apa yang aku katakan pada hari Kamis, targetku adalah mencoba bertarung di posisi 6 besar, berhasil dan ini penting. Kenapa? Karena ketika kalian bisa bertarung di sana, kalian akan merasa kompetitif. Bisa menang atau tidak untuk menjadi juara dunia, kalian harus tepat dalam banyak aspek. Tetapi setidaknya jika kalian bertarung di posisi 5 atau 6 besar, kalian kompetitif. Dan akhir pekan akan terasa lebih singkat dan lebih mudah serta mengurangi stres. Qatar merupakan salah satu mimpi burukku di tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini aku menikmatinya. Aku bisa masuk Q2 sendirian tanpa towing. Lalu pada serangan pertama race, aku berada di posisi 4 teratas. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat aku sukai. Yang aku surprise lagi adalah lintasan lurus top speed Ducati. Di masa lalu, aku biasanya tidak mendapatkan kemewahan ini, menyalip dengan mudah di stride. Aku juga bisa mengerem dekat ke tikungan dan itu membuat segalanya lebih mudah. Aku mengejar 3 pembalap hari ini dengan top speed. Aku selalu menekankan bahwa aku ingin berada di posisi 5 atau 6 besar. Makanya aku senang, tapi kami belajar beberapa hal yang hari ini, race, harus kami tingkatkan jika ingin menjalani balapan paruh kedua dengan baik.
Yang pasti kami belum siap memperebutkan podium sebab ada 4 atau 5 pembalap yang lebih cepat daripada kami. Yes, itu Cak konfirmasi Marquez. Memang nih Marquez ini banyak perendah ya. Dari kata-katanya dia menyebut pembalap top lainnya. Jadi pembalap top yang di depan. Itu luar biasa sih di kacamata pribadi IWB. Nah, teman-teman, dari konfirmasi Marc Marquez, bisa kita lihat bahwa Marquez ini memang tidak terlalu agresif. Saya harus katakan kita harus akui itu beda banget dibandingkan di atas Honda, dan kita harus akui bahwa Ducati memang sangat stabil motornya. Ducati ini adalah sebuah motor yang memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan Honda, dan Marquez ternyata kemarin memberikan konfirmasi di awal-awal, bahkan di Qatar sekalipun, kadang-kadang dia lupa di atas mesin Ducati. Jadi gaya Honda ini masih digunakan. Yang mana jika menggunakan Ducati, dia tidak boleh melakukan pengereman yang keras dan brutal di bagian depan. Jadi front end-nya itu beda. Kalau Honda kuat di bagian front end-nya. Jadi kalau dengan menggunakan RCV, Marquez selalu menggunakan kekuatan front end, ya, menggeber dengan cepat, kemudian mengerem sekuat tenaga, ya, sekuat-kuatnya masuk ke tikungan dan bertumpu pada ban depan. Tapi dengan Ducati nggak bisa seperti itu, Cak. Justru dengan Ducati dia harus smooth, dia harus halus sekali. Karena tidak bisa bertumpu ban depan, soalnya Ducati kekuatannya adalah di bagian rear tire-nya. Jadi bahasanya tuh ya di bagian traksi belakangnya, bagian ban belakangnya. Makanya Marquez ini adalah sebuah PR ya bagi dia, bahwa riding style dari Honda kadang-kadang masih keluar dan itu tidak bisa berfungsi jika dilakukan oleh Marquez pada motor Ducati. Makanya ini sudah luar biasa sih di kacamata kita. Dan hari ini mari kita lihat Marquez. Sebab Cak dengan posisi 5 itu sudah luar biasa, mengingat saya harus tahu gap antara Marquez dan Jorge Martin hanya 1,8 detik. Jadi artinya nggak jauh-jauh banget, Cak. Cukup dekat, bahkan sangat dekat jika kita bandingkan bagaimana Marquez di masa lalu. Makanya Kang Mas, kita lihat hari ini, tapi IWB sendiri sih nggak berharap banyak Marquez juara, tapi ya kita berharap tetap ya Marquez bisa podium itu aja. Podium mungkin cukup ya. Tapi kalau untuk juara kayaknya enggak deh, karena masih belum. Kalau memang dia bisa, luar biasa. Ya, itu yang teman-teman mungkin kemarin banyak yang DM IWB, ya, bertanya ke IWB, ada apa dengan Marquez? Jadi konfirmasi memang karena dia terlalu nge-push sehingga banyak overheat, dan dia harus melakukan penyelamatan lah bahasanya, Cak. Agak melebar sedikit supaya ya tidak ada crash. Jadi inilah sekilas hasil balapan kemarin, di mana bisa kita konfirmasi bahwa Jorge Martin masih master of the master. Jadi masih raja, king of the king soal sprint race. Kita lihat kemarin ya, jadi sprint race di Qatar Losail kemarin ditempuh dengan jarak mencapai 59,18 km dengan 11 lap. Dan di sini kita lihat bahwa Martin menjadi juara, disusul Brad Binder kedua. Kemudian Alex Spargaro yang luar biasa ketiga, dan Pecco Bagnaia keempat. Lalu Marquez menjadi debutnya di Ducati, merangsek dengan posisi 5, ke-6 Enea Bastianini, kemudian 7 Alex Marquez, dan 8 Pedro Acosta, 9 Maverick Viñales, 10 Jack Miller. Kemudian yang ke-11 Marco Bezzecchi, dan Fabio Quartararo adalah pembalap terbaik Jepang karena dia bisa merangsek di posisi ke-12. Lalu 13 Miguel Oliveira, 14 Raul Fernandez, dan Joan Mir ke-15. Kemudian Johan Zarco 16, dan 17 Alex Rins, lalu 18 Augusto Fernandez, 19 Nakagami, 20 Franco Morbidelli, dan 21 Luca Marini. Jadi Cak, yang terbaik adalah Fabio Quartararo, dan yang kedua ternyata Joan Mir untuk pabrikan Jepangnya, Cak. Kita lihat seperti apa pembalap yang terkencang kemarin secara speed, kita intip, Cak. Nah, ini dia Kang Mas, sampai pasti terkejut kan? Itulah fakta, di mana untuk pembalap terkencang kemarin pada saat sprint race ternyata adalah Marc Marquez, Cak. Ini adalah konfirmasi bagaimana Marquez sangat nyaman dengan Ducati, dan kita lihat di sini Marquez menorehkan lap time terbaik di 1 menit 52.040 detik dan ditorehkan di lap ketiga dari total 11 lap yang dilakukan. Kedua ternyata Pecco Bagnaia, Cak. Jadi Pecco menorehkan waktu 1 menit 52.046 detik, tanda bahwa Pecco sebenarnya juga kencang, akan tetapi memang, Cak, secara start ya kita lihat itu penting sekali. Posisi Martin di depan dan tanpa melakukan kesalahan membuat Martin melesat. Dan ketiga ternyata Martin dengan lap time yang sedikit lebih lambat di 1 menit 52.153 detik. Lalu Alex Spargaro keempat, kelima Enea Bastianini, keenam Brad Binder, dan 7 Pedro Acosta, luar biasa, Cak, Pedro Acosta. Dan kemudian ke-8 Alex Marquez, ke-9 Raul Fernandez, 10 Maverick Viñales, 11 Fabio Di Giannantonio, dan 12 Alex Rins. Artinya secara kecepatan atau time attacking ternyata Rins lebih baik dibandingkan dengan Fabio.
di mana kita lihat Rins masih bermain di angka 1 menit 52, 875 detik, tapi Fabio di angka 1 menit 53, 068 detik. Secara speed, secara time attacking, Rins lebih bagus, dan 14 Miguel Oliveira, 15 Johann Zarco, 16 Augusto Fernandes dan Joan Mir ke-17, 18 Marco Bezzecchi dan Nakagami 19, lalu Jack Miller, dan kemudian 21 Franco Morbidelli, 22 Luca Marini, Kang Mas. Nah, sementara untuk top speed kita lihat, Cak. Top speed ternyata di Qatar kemarin dikuasai oleh KTM dengan 360 km per jam lewat Jack Miller dengan mesin RC16. Dan kedua, wow, Marc Marquez, Cak, dengan 356,4 km per jam, disusul Johann Zarco Honda yang menorehkan top speed di 355,2 km per jam, lalu disusul oleh lainnya, dan inilah yang bisa kita lihat untuk masing-masing tim atau masing-masing motor yang menorehkan best top speed di sini, Cak. Oke, dan kita lihat terakhir untuk world standing-nya, Cak. Yes, dari sini kita lihat bahwa setelah race sprint kemarin Martin menguasai, maka bisa kita lihat di sini poin untuk Martin adalah 12 poin. Dan kedua Binder dengan 9 angka. Ketiga Alex Spargaro dengan 7 poin. Lalu 4 Pecco Bagnaia dan 5 Marc Marquez. Bastianini keempat, maksudnya 4 angka. 7 Alex Marquez ya dengan 3 poin. Pedro Acosta dengan 2 poin. Viñales dengan 1 poin. Dan lainnya tidak mendapatkan angka karena terlempar dari 9 besar. Inilah yang bisa kita share ke kalian semuanya. Termasuk juga untuk konstruktor. Ducati menguasai dengan 12 poin. KTM 9 dan Aprilia 7. Lalu untuk tim, maka bisa kita simpulkan Pramac Ducati 12 poin, Ducati Lenovo 10 poin, Red Bull KTM 9 poin, Aprilia Racing Gresini, dan ternyata bisa kita simpulkan di sini, Kang Mas, pabrikan Jepang nggak ada yang masuk, Cak. Melas banget, Cak. Itulah sekilas informasi buat sampean semuanya tentang data sprint race Qatar kemarin. Semoga mencerahkan sampean semuanya, Cak. Nah, teman-teman, ini yang menarik pula adalah dari konfirmasi Pedro Acosta. Ternyata Pedro Acosta ini luar biasa sih. IWB sangat impress dengan Pedro ini. Saya harus tahu bahwa motor yang digunakan Pedro Acosta memang motor identik dengan RC16. Jadi ini adalah sebuah brand yang sama sebenarnya, hanya emblemnya aja beda, gas-gas, karena memang miliknya dari gas-gas ini adalah milik ownernya, maksudnya sahamnya adalah milik KTM. Makanya secara motor sama saja. Tapi ya begini, Cak. Pedro ini kan masih 19 tahun, Cak. Dia adalah pembalap yang dari Moto2 dan baru saja ke MotoGP. Dan saat ini kompetisi di MotoGP ini luar biasa, sangat ketat. Jadi sepersekian milidetik aja, bedanya luar biasa. Makanya tidak boleh ada kesalahan, no room for mistake ya. Tidak ada ruang bagi kesalahan, jadi betul-betul presisi. Dan kita lihat Pedro kemarin luar biasa. Pedro bisa menyalip Jack Miller, Pedro bisa menyalip beberapa pembalap. Jadi ini adalah sebuah poin yang harus kita akui. Luar biasa, Pedro ini talenta yang tidak bisa kita remehkan. Bahkan Marquez mengatakan bahwa Pedro Acosta adalah calon pembalap yang sangat cerah di masa depan. Mungkin era Marquez akan hilang dan digantikan oleh Pedro Acosta. Jadi bukan Pecco, Cak, yang disebut, tapi justru Pedro yang ditebak atau dianalisa akan menjadi calon pembalap MotoGP yang bright secara karir. Dan kita lihat saja seperti apa Pedro Acosta. Yang penting sama dapat gambaran bahwa memang MotoGP adalah sebuah balapan yang saat ini ya agak aneh dibandingkan dengan Moto2. Itu kata Pedro, karena motor ini tidak gampang, Cak. Artinya ya makanya adu salib itu sangat sulit. Gara-gara motor itu kena turbulensi udara dan juga ban depan gampang naik. Syukurlah, Cak, di tahun ini ternyata Michelin menurunkan batas untuk tekanan ban. Bukan lagi 1,88 bar. Artinya masih ada ruang yang lebih fleksibel bagi para pembalap untuk nge-push motornya. Itu yang kita dapatkan dari Michelin. Nah, teman-teman, yang terakhir banget adalah konfirmasi dari Yamaha. Teman-teman, ini IWB juga bingung ya. IWB mencari informasi tentang komentar para pembalap Honda. Kok belum nemu sampai sekarang? Baik Luca Marini, baik Nakagami, itu belum menemukan sama sekali. Jadi IWB sangat penasaran ya, Johann Zarco juga gimana. Makanya kita sambung dulu yang sudah ada saja, yakni konfirmasi dari Fabio Quartararo yang menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Yamaha. Dia merasakan bahwa Yamaha saat ini masih belum banyak berubah. Dan konfirmasi dari Fabio, dia mengancam jika Yamaha masih seperti ini, maka mau nggak mau dia akan mencari tim lain. Nah, ini kata Fabio yang IWB sudah terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Fabio Quartararo. Ban ngedrop luar biasa pada 3 atau 4 lap terakhir. Kami harus mengevaluasi kenapa ban aus lebih cepat dibandingkan tahun lalu.
Sejauh menyangkut posisi, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi, karena memang itulah kecepatan yang kami miliki dalam tes. Tetapi cara kami mencapai finish hari ini sangat mengkhawatirkan. Kehilangan grip yang parah saat sprint sungguh sangat aneh. Aku tidak tahu bagaimana kami akan mengelolanya dalam kompetisi ini. Aku sendiri bingung, sangat penting untuk menyelesaikan sprint dengan baik, apalagi kami memiliki ban yang sama dalam balapan. Dibandingkan tes, ada sedikit penurunan performa. Aku memang tidak menyangka bisa menorehkan lap time di 1 menit 51,9 detik. Tapi intinya levelnya sama, karena yang lain lebih cepat. Simulasi sebelumnya sekitar 5 hingga 7 detik lebih cepat dibandingkan hari ini. Tetapi kami belum pernah mengalami penurunan performa sebelumnya. Jika kalian turun track dengan ban lunak, hal itu bisa dimaklumi. Oke, kami tahu bahwa cengkeramannya lebih baik dibandingkan tes karena lebih banyak karet di aspal, sehingga cocok untuk handling kami. Namun belum pernah sekalipun seperti sekarang ini, apalagi dengan sprint yang hanya berlangsung 11 lap. Handling sulit, ban cepat aus, dan hampir tanpa traksi ban belakang. Itu adalah masalah besar hari ini. Yes, itu konfirmasi Fabio, Kang Mas. Dan ternyata Fabio memberikan penekanan kepada Yamaha jika pada race berikutnya, artinya dia akan memberikan waktu pada Yamaha sampai dengan pertengahan tahun. Jika tidak ada improvement dari motornya, dari M1, maka dia akan melirik pada tim lainnya. Itu konfirmasi dari Fabio. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat prematur, Cak. Baru awal race, kok tiba-tiba sudah marah-marah dan mencak-mencak, Cak. Ya, itulah fakta bahwa Fabio memang saat ini sepertinya sudah terlalu desperate, terlalu frustasi, terlalu berharap banyak. Dan ini memang kelihatan sekali bagaimana perbedaan antara Eropa dan Jepang. Dan Jepang sekali lagi masih suffering, sangat suffering. Dan ternyata Marquez dengan Ducati sudah langsung melejit di posisi 5 dengan gap yang sangat dekat dengan pemenang, 1,7 detik. Jadi ini adalah sebuah bencana pastinya, Cak. Itulah gambaran bersama semuanya bagaimana race kemarin di Qatar. Ya, itu aja, Cak, ya. Kita akan lihat nanti malam seperti apa race-nya. Moga semuanya komen di bawah kira-kira yang menang dan juara siapa. Semuanya komen di bawah. Dan kalau semuanya suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.